Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah PPKN yaitu Bapak Abdul Rojak, juga teman-teman yang sudah bersedia untuk mempresentasikan hasil studi lapangan ini. Izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan anggota kelompok kami, yaitu Disa Salsadila, Natasha Mutia, Siva Amelia, Putri Maulani, dan Khansa Aulia. Untuk mempersingkat waktu, maka saya mempersilahkan Khansa Aulia untuk membaca awalan dari hasil studi lapangan ini. Mahasiswa merupakan generasi muda cemerlang yang akan menjadi penerus bangsa dan akan mewariskan aset untuk bangsa. Untuk itu, perlu adanya penanaman yang berkualitas bagi mahasiswa mulai dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam mencapai kualitas tersebut, pemerintah mewajibkan mata kuliah pendidikan Pancasila pada setiap jenjang pendidikan termasuk perguruan tinggi. Karena bahwasannya mahasiswa akan menjadi panutan di dalam masyarakat dan menjadi perantara bagi masyarakat dalam mengajukan aspirasinya. Di sini kami menggunakan metode penulisan untuk memperoleh sebuah data dan informasi penelitian atau observasi yang kami lakukan, yaitu yang satu adalah penulisan menggunakan metode kualitatif yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan serta menyajikan suatu data faktual yang terjadi di lapangan. Yang kedua, adanya subjek penelitian. Untuk itu kami menentukannya dengan melihat para mahasiswa semester 2, 4, dan 6. Selanjutnya, terdapat teknik pengumpulan data dari subjek para mahasiswa dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab atau menggunakan kuesioner. Dari hasil kuesioner yang kami bagikan kepada para mahasiswa didapatkan berupa pandangan mahasiswa terhadap Pancasila. Mereka memandang bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintah, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Pancasila telah menjadi bagian yang tak terlepaskan dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi acuan atau pedoman baik dalam pemerintah maupun secara individu. Pancasila telah melewati Orde Lama serta Orde Baru, sekarang masuk ke dalam era pasca reformasi. Setiap era memiliki penafsiran yang berbeda mengenai Pancasila. Di era pasca reformasi ini, Pancasila dihadapkan dengan tantangan baru. Awalnya, Pancasila dikukuhkan sebagai satu-satunya ideologi yang hanya boleh diterima di Indonesia. Di zaman sekarang, dengan keterbukaan informasi ini, Pancasila dihadapkan dengan berbagai macam ideologi ekstrem lainnya, sebut saja liberalisme dan komunisme, bahkan aliran agama yang ekstrem pula. Menurut berbagai sumber, memang masyarakat masih setuju dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Alasan mahasiswa berpandangan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa yaitu karena sudah menjadi pemikiran bangsa Indonesia sejak dahulu. Pun banyak yang memiliki alasan seperti satu, untuk menjalankan bangsa yang berdaulat, dua, Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia dan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, karena kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berarti Undang-Undang Dasar dan semua turunan peraturan mengikuti Pancasila dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dapat mengalami dinamika. Kita bisa lihat dinamika tersebut di zaman sekarang. Mahasiswa pendidikan ilmu pengetahuan sosial berpendapat tentang Pancasila pada saat ini. Pendapat yang diberikan memiliki dua sisi. Yang pertama, Pancasila sampai saat ini masih relevan dengan perkembangan zaman karena di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang universal, sehingga terus relevan pada saat ini dan masa yang akan datang. Kedua, banyak yang berpendapat bahwa Pancasila pada saat ini belum terrealisasikan dengan baik dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dikarenakan Pancasila dipelajari secara teoretis saja yang menyebabkan jauh dari pengimplementasian. Kemudian lembaga pemerintah yang merupakan role model bagi masyarakat untuk menerapkan segala nilai-nilai Pancasila tidak lagi menjiwai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Kuesioner dari pandangan mahasiswa pendidikan ilmu pengetahuan sosial berpendapat bahwasannya nilai-nilai Pancasila
tidak diterapkan dengan sesuai karena banyak kendala yang terjadi dalam penerapannya. Kendala tersebut bisa dijabarkan menjadi yang pertama, globalisasi yang terjadi diakibatkan mudahnya informasi dari media sosial. Yang kedua, banyaknya penyimpangan yang terjadi di Indonesia pada saat ini, yaitu ketidakadilan dalam menegakkan hukum dan kurangnya rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dan arti penting Pancasila di masyarakat. Yang keempat, tidak mendukung lingkungan masyarakat untuk dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila. Mungkin ini saja yang kami dapat sampaikan mengenai pandangan mahasiswa pendidikan ilmu pengetahuan sosial UIN Jakarta terhadap Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.